Dari kecil, saya sudah passion di bidang desain. Cuma karena dulu jurusan desain belum ramai, akhirnya saya mutusin buat kuliah di jurusan teknik informatika. Tapi setelah lulus, saya malah nggak betah dengan pekerjaan pertama saya yang sesuai dengan jurusan. Akhirnya saya memutuskan untuk memperdalam ilmu desain sesuai passion dan berhasil meningkatkan penghasilan hingga 2 kali lipat. Dari SD sampai SMA itu sekolahnya di Jambi. Dari SMP itu mulai suka yang namanya dunia desain. Selama sekolah itu saya belajarnya secara otodidak. Dari YouTube, dari Facebook, itu saya belajarnya dengan melihat desain-desain yang lainnya. Lalu selanjutnya saya setelah SMA mengambil di bagian teknik informatika dan kuliah di salah satu kampus yang ada di Yogyakarta. Waktu itu sempat nanya juga ke keluarga gitu ya, kenapa sih saya nggak boleh desain? Karena ternyata desain itu waktu dulu masih terlalu dianggap hal yang biasa aja. Mau jadi apa sih untuk desain gitu ya? Orang-orang desain itu mau jadi apa? Akhirnya ya udah, karena saya nggak mau ribet, akhirnya saya ngambil aja di bagian teknik informatika. Nah, selama kuliah saya tetap menyalurkan passion saya di bidang desain itu di beberapa organisasi, juga sebagai part-timer di beberapa tempat seperti coffee shop dan juga brand clothing. Begitu lulus, sebenarnya saya merasa bidang programming itu kurang cocok dengan saya. Saya lebih menyukai tentang bidang desain. Nah, saya mencoba untuk apply di beberapa perusahaan startup untuk menjadi seorang desainer UI UX. Namun ternyata portofolio yang saya miliki waktu itu belum bisa memadai sebagai saya menjadi seorang desainer UI UX. Jadi, pekerjaan pertama saya dimulai sebagai seorang front-end web developer. Saya cuma bertahan itu 3 bulan karena saya merasa kurang cocok menjadi seorang programmer nih. Akhirnya saya keluar dari perusahaan tersebut walaupun tidak ada backup plan. Sebuah hal yang nekat sih, namun akhirnya seorang teman saya mengajak saya untuk bergabung menjadi seorang UI UX design di digital agency yang dia miliki. Disitulah saya mulai pertama kali menjadi profesional di bidang UI UX designer. Apa sih di alasan Kak Andre buat belajar UI UX design padahal udah terjun berkarir? Saya merasa pertama kali karir saya itu dari networking, sementara skill saya itu masih merasa kurang karena saya belajarnya secara otodidak. Itulah kenapa saya mau belajar UI UX design lebih dalam lagi nih, apalagi di bidang user research, prototyping, dan project management. Nah, alasan keduanya saya juga pengen memiliki sertifikat UI UX design agar orang lain yang melihat profil saya bisa tahu bahwa saya kredibel di bidang UI UX design. Apa sih alasan Kak Andre memutuskan buat ambil kelas UI UX desainnya di Purwadika? Jadi waktu saya dulu masih kerja di agensi, kantor saya pernah menyewa salah satu working space yang sama gedungnya dengan Purwadika. Dan di situ saya baru mengenal yang namanya Purwadika. Oh, ternyata ini tempat bootcamp. Jadi pas saya mau belajar tentang UI UX design lebih dalam, saya langsung kepikiran tentang Purwadika. Saya sempat bandingin Purwadika dengan tempat bootcamp lain nih. Namun saya merasa bahwa kurikulum di Purwadika lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan saya. Akhirnya saya mengambil kelas JC UI UX Design online di tahun 2023. Bagaimana Purwadika bantuin karir Kak Andre saat ini? Sebelum saya masuk Purwadika, saya pindah dari agensi teman saya ke salah satu perusahaan yang bernama Rudi Hadiswarno. Di sana saya bekerja sebagai UI UX designer. Setelah lulus, saya tetap bertahan di kantor yang sama dan ilmu yang saya dapatkan dari Purwadika membuka mata saya bahwa ternyata website yang selama ini saya kerjakan itu perlu dioptimasi lebih baik lagi agar dapat lebih mudah digunakan oleh pengguna. Terbukti setelah 3 bulan saya perbaiki, akhirnya jumlah kunjungan dan jumlah leads untuk perusahaan lebih meningkat. Selain itu, portofolio dan soft skill, contohnya adalah communication skill yang saya dapatkan dari Purwadika, bisa membuat saya dipercaya untuk mengerjakan beberapa project freelance. Bahkan saya bisa mendapatkan salah satu klien dari Singapura. Kalau coba dihitung, saya jadinya bisa meningkatkan pendapatan saya hingga 90% dari project freelance. Ada gak sih tips dari Kak Andre buat teman-teman yang mau meningkatkan lagi income mereka? Tips yang pertama adalah mengasah skill. Karena semakin dalam kita mengasah skill yang kita miliki, kita akan lebih capable dalam persaingan di dunia kerja. Untuk tips yang kedua, itu adalah percaya diri. Karena dengan kita lebih percaya diri, maka setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita pasti dapat dikerjakan dengan baik.
Ketiga adalah networking. Karena dengan networking yang lebih luas, maka kita lebih banyak dapat kesempatan kerja dan tentunya mendapatkan banyak ilmu. Keempat adalah mau menerima inputan atau masukan. Khususnya untuk kita yang bekerja di dalam dunia desain, inputan atau masukan membuat kita menjadi lebih belajar dan membuka pikiran kita untuk membuat desain menjadi lebih baik lagi. Kelima, kuasai skill lainnya seperti bahasa dan komunikasi skill. Karena itu bisa jadi poin plus kita untuk bisa mendapatkan lebih banyak klien dan project freelance. Halo, saya Andre, saya lulusan dari Job Connector UI UX Design Purwadika. Sekarang saya bekerja sebagai seorang UI UX designer di Rudy Hadi Suwarno, and this is my alumni story. Ingin menjadi digital talent seperti alumni Purwadika? Kamu bisa cek website berikut ini atau chat tim admission kami melalui WhatsApp. See you on another video.